Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaiknya berhenti. Ini belum saya kelompokkan ya. Jika seperti bukunya kalau dilihatnya kan sudah dikelompokkan, tapi kalau belum dikelompokkan. Kemudian yang kedua ada yang ketiga ada wakaf jaiz. Wakaf jaiz itu artinya boleh berhenti, boleh terus. Tapi sebaiknya sama ya dengan wakaf mutlak. Kemudian ada wakaf jawaz atau rumza, artinya za. Ayo za itu apa? Apa ini? Za terang oh jarang menekan za. Ya jaraknya za, hamzah ke bawah. Kam kayak jarang menemukan ya. Tapi juga harus diketahui ya. Meskipun kita jarang menemukan, tapi insya Allah pasti suatu saat kalau kita baca dan kalau Fatihah sampai anas ya, artinya suatu Quran itu insya Allah akan menemukan kalau teliti ya. Za, hamzah, ain. Meskipun kita jarang menemukan, tapi kalau kita baca Al-Quran yang full dengan teliti, insya Allah menemukan salah satu. Za ini atau wakaf jawaz artinya boleh berhenti, boleh terus, sebaiknya terus. Kemudian Shot juga sama, boleh berhenti, boleh terus, sebaiknya terus. Kemudian waktu aula, atau pola sama ya, atau pola boleh berhenti, boleh terus, tapi sebaiknya berhenti. Harus diluar ini ya, biar ini berhenti. Kemudian masuklah setelah terus. Nah, lam alif sama kaf ini sama, lam alif ya, yang ada berwakil sama kaf itu sama, boleh berhenti tapi sebaiknya terus. Berarti kalau ibu nanti kan kaf ini jarang ya, huruf kaf jarang. Kalau bertemu dengan huruf kaf itu sebaiknya terus sama dengan lam, kecuali dengan kakof, nikof. Kalau kof itu boleh berhenti, boleh terus, tapi sebaiknya berhenti. Kalau di sini di keterangan di sini kof itu sebaiknya berhenti, boleh berhenti, boleh terus, sebaiknya berhenti. Kalau kof ya yang kof. Kalau lama sama kaf sama, boleh berhenti, boleh terus, sebaiknya terus lama sama kaf. Kemudian ada tanda hamzah atau ain, itu namanya ruku'un ya. Atau alif ya, dan hamzah atau ain itu namanya ruku'un. Itu artinya tanda ruku itu bukan ini ya, tapi akhir surat di surat tertentu. Nah itu juga berhenti hamzah atau ain. Itu ada di beberapa surat dan letaknya di akhir surat. Ya karena ya namanya juga kita belajar murid ya. Murid itu hanya tertentu, tidak semuanya ada, tapi hanya ada di beberapa titik atau lokasi. Nah ini alif sama ain itu namanya ruku'un. Ruku'un ada di beberapa surat dan letaknya di akhir surat. Alif atau ain. Dan yang terakhir itu ada titik 3 mu'anaqah. Apa artinya Bu? Boleh baca salah satu. Berarti di satu titik seperti di surat yang pertama Al-Baqarah itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raib. Nah, itu ada ketiga sama la raib. Kata ya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sakar. Apa itu sakar? Sejenak sejenak. Iya, berarti sejenak. Oh, sebelum sakar, pada intinya begini Bu. Pada intinya ada tanda wakaf dan maksudnya kalau misalkan ibu itu kuat bacanya, ibu kuat nih bacanya napasnya, nafasnya kuat, kemudian menjumpai tanda wakaf dan itu
sebaiknya boleh berhenti, boleh terus. Kalau ibu misalkan masih kuat, kalau bisa sebaiknya terus. Meskipun boleh berhenti, boleh terus, sebaiknya berhenti. Misalkan boleh terus, boleh berhenti, sebaiknya berhenti. Misalkan, tapi ibu dirasa masih kuat napasnya, kalau bisa terus. Ini kalau ibu saya bisa terus. Nah, sebaliknya boleh berhenti, boleh terus, sebaiknya terus. Tapi napas ibu kapan maklum ibu udah 45 tahun misalkan ya, dapat 5 tahun, mungkin napasnya apa ya. Meskipun di situ sebaiknya terus, tapi karena napas ibu gak kuat, boleh berhenti. Itu yang paling penting di materi tentang wakaf ya. Ini hanya sebagai acuan kita. Oh ini nggak boleh parkir di sini, karena parkir ini ada P, silang nggak boleh parkir di sini. Tapi kalau keadaannya darurat lagi macet, misalkan ada apa misalkan, tapi masa iya kita terus nggak mau urus aja kan? Begitu sama dengan ngomong. Meskipun di sini tandanya harus boleh berhenti, tapi keadaan napas kita masih kuat, nggak bisa terus. Karena bacanya begitu satu ayat full, ya bacanya begitu satu ayat full. Tapi di situ diselingi dengan tanda-tanda wakaf. Kalau ibu nggak kuat, meskipun tandanya harus terus, boleh terus dan sebaiknya terus, boleh berhenti. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang berhenti sejenak selama satu alif tanpa bernapas. Nah ini juga berlaku ketika kita membaca Al-Quran, membaca ta'awudz, membaca basmalah, membaca Al-Fatihah atau membaca Alif Lam. Contoh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita secara tidak sadar kita memotong bacaan al sama ham. Nah ini sudah masuk kategori santa berhenti sejenak. Ya karena kita nggak sadar ya. Saya dulu pernah dikasih waktu di pesantren dikasih begitu. Saya baca Alhamdulillah sampai akhir, kemudian Al-Qari'ah. Baca jangan Al-Hakumut, jangan Al-Qari'ah, tapi Al-Qari'ah. Slow motionnya ya, Al-Qari'ah. Jangan berhenti dulu, jangan Al-Qari'ah, jangan Al-Hamdu. Itu seperti memutus-mutus Al-Hamdu. Bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu terus nyambung jadi Rabbil Alamin. Itu namanya santan terus. Secara tidak sadar kita membacanya santan. Sedangkan di situ tidak ada ataupun tidak dihukumi santan. Gitu ya. Coba baca bareng-bareng akan mudah-mudahan bersama-sama. 1, 2, 3. Kadang-kadang seperti ini, ketika saya bacanya terputus-putus, Alhamdulillah. Ketika ditanyakan, kenapa kamu bacanya putus-putus seperti itu? Saya menjaga biar tidak membacanya pola-pola. Alhamdulillah itu juga sama. Emang niatnya benar, niatnya biar bacanya tidak seperti baca pola-pola. Tapi secara prakteknya salah. Kalau bisa supaya tidak seperti baca pola-pola, juga tidak seperti membaca santan. Alhamdulillah itu yang benar. Ya. Santan ini di Al-Quran ada 4 tempat yang ibu harus ketahui. Sekali lagi, santan di dalam Al-Quran itu terdapat di 4 tempat. Yang pertama di surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Nah, boleh berhenti situ kalau nggak kuat. Kalau ibu punya kitabnya, itu ada tanda koma tuh di sini, koma ya. Itu sebagai petunjuk, boleh berhenti di situ. Nanti diulangi lagi, contoh begini. Santan di tempat yang kedua ada di surat Yasin ayat 52.
Surat Al-Qiyamah itu yang pertama la uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, surat Al-Qiyamah ayat 27. Kalla idza balaghatil taraqi wa qila man raq. Kalla idza balaghatil taraqi wa qila man raq. Iman ya, iman man. Kalau bukan sakta, dia bacanya bukan man, tapi mar ya, karena non sukun bertemu dengan roh. Tapi karena sakta yang mengharuskan dia berhenti kembali ke huruf asal wakilaman roh, jangan nafas wakilaman roh. Yang keempat ada di surah Al-Mutaffifin ayat 14. Yeah.